Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SN Pengamangan 5 serta guru-guru yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama calon guru penggerak saya sendiri, Lika Wanita, dan Ibu Fitrianita Aryana. Di sini insya Allah kami akan sedikit berbagi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurah ke hariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, mari sama-sama kita buka acara hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ayu Baik-Baik. Bapak Ibu guru silakan berdiri.
lagu Umat Guru Penggerak. Silakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan kali ini kami mintakan kepada kepala sekolah atau yang mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan pada hari ini. Kepada kepala sekolah atau yang mewakili kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lika yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya di sini mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan kepada kegiatan diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya harapkan nanti kepada Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan diseminasi ini dapat menyimak dengan baik, ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh CGP Jalan Bergerak dari Ibu Lina nantinya Bapak Ibu mendapatkan wawasan baru untuk pembelajaran dalam kelasnya masing-masing, ya Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif serta
kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Jika ada yang mau ditanggapi silahkan ditanggapi. Dan itu kan Bapak Ibu ya, kita di sini saling berbagi, bukan untuk saling menggurui ya Bapak Ibu. Oke, ya demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita yang sudah memberikan sambutan. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, acara selanjutnya ya untuk kegiatan pada hari ini dan untuk melanjutkan presentasinya kita tutup dulu kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu semua silakan dinikmati hidangannya yang apa adanya. Oke, sambil menikmati hidangannya bisa sambil kita mulai presentasi pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bersama saya, yaitu Lika Wanita CGV Angkatan 10 dari SDN Pengembangan 5 Bekasi. Baik Bapak Ibu semua, mungkin sebelum saya melanjutkan apa itu penyebaran budaya positif dan penerapannya, oke, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah melaksanakan yang namanya budaya positif di kelas-kelasnya masing-masing. Konsep inti dari budaya positif sendiri yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di dalam sebuah budaya positif itu ada beberapa konsep inti yang mungkin terjadinya sebuah budaya positif. Sebelum saya melanjutkan ke budaya positif itu, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru yang seperti Bapak Ibu ketahui, kita adalah pengajar yang sekarang mungkin menerapkan pembelajaran yang kurikulum merdeka. Oke, di dalam kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, tidak asing lagi ya Bapak Ibu, yang mana di dalam sebuah kurikulum merdeka itu terdapat 6 elemen yang mungkin sama-sama menjadi tujuan kita untuk peserta didik kita. Yang pertama mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, mungkin ini kita berkaca dari sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih teori kontrol? Nah, teori kontrol itu sendiri kan pemahamannya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi apabila ilusi-ilusi yang ada 4 ini itu adalah menurut kita terdahulu itu adalah teori kontrol supaya anak itu berhasil. Supaya anak berhasil tadi 4 teori kontrol ini yang selalu kita terapkan. Ternyata penerapan budaya positif itu miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Mengubah paradigma stimulusi respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama katanya. Nah, jadi kalau teori kontrolnya itu tidak sama Bapak Ibu. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya ya. Yang selanjutnya yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang ketujuh, memaksa ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir itu ada model berpikir tentang menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, jadi itu adalah sebuah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti itu tidak bisa mengontrol seorang peserta didik kita atau murid kita. Jadi yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan kita ya sebagai guru. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, memaksa ada pada saat hubungan gagal. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Jadi teori kontrolnya kolaborasi dan konsumsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Selanjutnya ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berhidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin
keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya Pilihannya belum memulai untuk menjadi hebat, daya kau bisa menjadi singa yang menerjang. nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan itu bisa institusi atau organisasi. Oke. Yang pertama itu tentang profil belajar Pancasila. Yang kita harapkan sekarang di buku Merdeka yaitu 6 elemen yang harus insya Allah kita jalankan bersama-sama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bersemangat bisnis. Kemudian dibuktikan yang program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari Semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. baik. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ayo. Hijau ke dalam Jadi kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu semua harus tahu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pasti ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang harus ya sebenarnya yang harus kita perlukan sebagai manusia. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, nah jadi ada kegagalan. Biasanya ada kegagalan dalam tingkat waktu atau aktivitas dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup itu pasti kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua itu mendatangkan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau pencapaian sesuatu. Jadi kompeten, menjadi tampil, diakui, prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa empati. Pasti ya, Bapak Ibu ya, penguasaan ini setiap individu pasti memiliki ingin menguasai. Yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki
terakhir adalah kesenangan kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan bertakwa. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang secara eksplisit dan ada implisit. Jadi kalau dari eksplisit sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi implisinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Tentang perilaku motivasi manusia tadi, 5 kebutuhan dasar manusia itu apabila salah satu tidak terpenuhi, nah jadi itu pasti ada sebab dan akibatnya. Misalnya yaitu bertingkah laku misalnya sekelas masa tadi itu bertingkah laku yang tidak wajar, misalnya suka mengganggu temannya, kemudian sering bercanda. Nah itu bisa kita tanyakan kepada peserta didik, apa kira-kira kebutuhan yang mereka butuhkan, ya seperti itu ya. Punya takut, aku tuh mencoba dan gagal, tapi kawan pasti aku sama. Kemudian konsep tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak melibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu tentang hukuman. Kemudian konsekuensi. Yang namanya konsekuensi itu terencana atau ditetapkan arti sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses kolaboratif yang melibatkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang sekurang Bapak Ibu menerapkan di kelas? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman bisa, hukuman ya, jadi sekarang lebih baik untuk konsekuensi, ya, sangat dianjurkan untuk restitusi, Bapak Ibu ya. Jadi sangat dianjurkan untuk restitusi. Sama-sama punya mimpi, hidup menjadi berarti harus kita tahu. Nah, kemudian di bagian posisi kontrol itu ada 5 bilang, ada menghukum, ada sebagai teman, ada membuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Jadi sebagai seorang pendidik harus memiliki sebagai teman, peserta didik, kemudian sebagai manajer, dan juga baik. Sama kita menjadikan dunia ini lebih indah.
untuk anak-anak SD diusahakan ya Bapak Ibu jangan ada mesin kontrol tertutup ya. Nah jadi dipahamkan saja apa akibatnya jika kalian berbuat yang tidak wajar. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih tegas. Tidak membuat rasa bersalah akan menggunakan sebenarnya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak. Kemudian posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa dinegatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan terjalin antara guru dan murid. Jadi posisi teman ini terkadang Bapak Ibu sebagai guru bisa juga terlalu terus berkata. Kemudian yang diatur secara posisi ini kita sebagai guru itu tahu batasan, berteman dengan dia tapi tahu batasan kita sebagai guru dan dia sebagai murid. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mendukung kegiatan murid untuk menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Nah itu adalah seperti ini Bapak Ibu belajar. Misalnya dalam masa ini kita terlambat, menanyakan kepada pembimbing kita apa kemampuan. Kemudian setelah dia menjawab apa konsekuensinya kalau kamu terlambat. Jadi sama-sama memberi pemecahan masalah atau solusi. Perlu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Sering memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Selanjutnya kegiatan kelas Bapak Ibu. Oke, jadi kita sebagai guru, mungkin kegiatan kelas yang kecil dulu itu adalah kelas kita sendiri, Bapak Ibu, atau apa-apa kita sendiri. Jadi kita harus memiliki keyakinan kelas supaya anak itu disiplin, teratur. Itu contohnya prinsip apabila yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal dan mendukung pembelajaran aktif yang ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Jadi untuk yang kelas, mungkin Bapak Ibu kelas sudah membuat sebuah kegiatan. Misalnya di setiap pembelajaran pembelajaran jangan tidur, datang jangan terlambat, jangan terlambat datang. Nah itu adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu berulah atau dia tidak mendapati hampir yang
tugas kondisi kelas itu. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat peraturan kelas. Jadi jangan bapak ibu sendiri yang membuat. Misalnya tentang keyakinan kelas tidak boleh terlambat. Jadi bapak ibu lempar dengan anak-anak membuat keyakinan kelas ini. Setuju atau tidak? Jadi supaya sama-sama ya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Baik, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi itu, Bapak Ibu ada yang namanya stabilan identitas, kemudian validasi tindak masalah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkah untuk segitiga restitusi ini yang pertama itu tadi menstabilkan identitas ini bagian dasar dari sekolah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat salah itu tidak apa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan yang akan melakukannya. Jadi itu adalah contoh dari validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Teori Kapal menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses setelah dicapai. Dan ketika kita waktu yang telah divalidasi, maka anak-anak siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dan ketiga, menjadi orang yang menyenangkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tadi itu menanyakan
Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, hukuman atau sanksi. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, menjawab tidak memakai masker pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Siapa di sini yang masih menjalankan sebagai itu? Ada yang masih bisa menerapkan ini? Tidak ada ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang
Ibu Santi ini sakit. Ibu ini adalah seorang pengganti. Nah, jadi di posisi ini Ibu Santi dan Ibu Santi itu tidak berhadir di lokasi, sedangkan Ibu Eni ini adalah pengganti. Nah, jadi ketika Ibu Eni ini mengajar Bapak Ibu, Ibu Eni ini merasa TV dan Natal ini asik mengobrol saja. Jadi dia mereka tidak memperdulikan Ibu Eni yang sedang menjelaskan, bahkan tugas yang diberikan pun tidak dikerjakan. Oke. Jadi di dalam ketika ini di dalam studi kasus yang telah saya paparkan itu, di sana ada menstabilkan identitas, jadi mengajak tenang dan kembali ke suasana hati. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi memanggil Vicky dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bisa melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas tentang pembelajaran. Jadi di setiap kasus tadi ada juga menanyakan keyakinan. Nah, dari kasus tadi juga menurut mereka apakah restitusi yang diusulkan Vicky dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai dengan langkah restitusi ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi mengadakan diskusi, kemudian mengirim email kepada Ibu Eni dan memberikan memberitahu kepala sekolah asal bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik Bapak Ibu semua, mungkin dari pemaparan saya ada yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa bertanya, menanggapi? Baik. Kasih jeda dulu, kasih jeda. Ya, Bapak Ibu. Baik, Ibu Said. Baik, Ibu Ani. Pak Amin. Baik, Ibu Nina ada yang ingin disampaikan? Oke, baik, Ibu Nina. Silakan Ibu Nina. Nanti ini ke depan. Suatu hal yang baru bagi saya sebagai seorang pelajar adalah ternyata kita sebagai guru Pengumuman bagi yang lain merasa kehilangan uang disebutkan lapangan yang menyebabkan pemerasan itu karena relasi bagi siswa yang merasa kehilangan uang disebutkan lapangan. Silahkan ambil ke kolam. Terima kasih. Alhamdulillah sangat menarik dan ini adalah pengalaman baru bagi saya. Ternyata untuk melakukan penilaian positif itu kita ada tahapan-tahapan dulu. Ternyata kita harus mengenal dulu apa itu posisi kontrol. Yang pertama tadi kita harus tahu dulu
ya Bu ya. Harus kita pelajari dulu apa saja posisi kontrolnya, apa saja posisi kontrol yang tepat dan sesuai untuk melakukan penerapan budaya positif di lingkungan kelas. Setelah mengetahui apa itu posisi kontrol dan dengan dasar manusia, baru kita bisa melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Dan itu segitiga restitusi itu adalah yang baru bagi saya, dan mudah-mudahan nantinya saya bisa menerapkannya di lingkungan kelas saya. Terima kasih. Dan terima kasih Ibu Nina yang sudah memberikan tanggapan dan sekaligus merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya selaku pengamat acara materi atau memberikan sedikit pemahaman tentang budaya positif. Mohon banyak-banyak minta maaf